Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberi kita kehidupan dan kesempatan untuk berkumpul hari ini. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Mazmur 119 115. Hari ini kita akan merenungkan Amsal 9 ayat 1-18 dengan tema Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup dan ikutlah jalan pengertian. Mari kita belajar untuk merenungkan firman Tuhan, namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang haus akan firman-Mu. Berikan kami hikmat untuk mengerti dan kekuatan untuk melakukannya. Biarlah Roh Kudus menuntun kami dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Alkitab dalam Amsal 9 ayat 1-18. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan, perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal, budi katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Siapa mendidik seorang pencemuh, mendatangkan cemuh kepada dirinya sendiri, dan siapa mengecam orang fasik, mendapat cela. Janganlah mengecam seorang pencemuh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota, dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis, dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dalam kehidupan ini, setiap orang harus memilih antara hikmat dan kebodohan. Amsal 9 menggambarkan dua jalan hikmat dan jalan kebodohan. Keduanya memanggil kita, tetapi hanya satu yang membawa kepada hidup. Kita akan membahas bagaimana membuang kebodohan dan memilih jalan pengertian agar kita memperoleh kehidupan sejati dalam Tuhan. Setiap hari, kita dihadapkan pada berbagai pilihan dalam hidup. Ada pilihan yang membawa kita kepada kebaikan, dan ada pula yang membawa kita kepada kehancuran. Amsal 9 menggambarkan dua undangan yang kontras, undangan dari hikmat dan undangan dari kebodohan. Bayangkan Anda sedang dalam perjalanan ke sebuah kota besar. Anda memiliki dua pilihan jalan. Jalan pertama adalah jalan yang lurus, terang, dan memiliki petunjuk arah yang jelas. Jalan ini mungkin tampak kurang menarik, tetapi dijamin aman dan membawa Anda ke tujuan yang benar.
jalan kedua terlihat lebih menarik, penuh lampu-lampu yang berkilauan, banyak orang bersenang-senang, dan tampaknya lebih menyenangkan. Namun, Anda mendengar peringatan bahwa jalan ini penuh jebakan, pencuri, dan berakhir di tempat yang berbahaya. Pilihan ada di tangan Anda. Apakah Anda akan memilih jalan yang membawa kepada kehidupan, atau jalan yang tampaknya menyenangkan tetapi penuh dengan bahaya? Itulah gambaran dari Amsal 9. Hikmat dan kebodohan sama-sama mengundang kita, tetapi hanya satu yang membawa kita kepada kehidupan yang sejati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari tema kita hari ini, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup dan ikutlah jalan pengertian. Kebodohan dalam Alkitab bukan hanya soal kecerdasan intelektual, tetapi lebih kepada sikap hati yang menolak kebenaran dan takut akan Tuhan. Sebaliknya, pengertian berarti memiliki hikmat yang berasal dari Tuhan dan hidup dalam kehendak-Nya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat secara mendalam bagian ini. Panggilan hikmat, Amsal 9, ayat 1-6. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Amsal 9, ayat 1-2. Hikmat diumpamakan sebagai seorang wanita yang telah mempersiapkan rumahnya dan mengundang orang-orang untuk datang dan menikmati perjamuan. Ketujuh tiang melambangkan kesempurnaan dan kokohnya rumah yang dibangun oleh hikmat. Ini menunjukkan bahwa kehidupan yang dibangun di atas hikmat akan berdiri teguh. Ayat 5, ayat 6 adalah panggilan untuk meninggalkan kebodohan dan mengikuti jalan pengertian agar memperoleh kehidupan yang sejati. 2. Konsekuensi menerima atau menolak hikmat. Amsal 9 ayat 7-12. Ayat 7-8 menegaskan bahwa memperingatkan orang yang mencemooh, orang bebal, hanya akan menimbulkan kebencian, sementara orang bijak akan menerima koreksi dan semakin bertumbuh. Ayat 10 menegaskan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Artinya, kebijaksanaan sejati hanya berasal dari hubungan yang benar dengan Allah. Ayat 11-12 menyatakan bahwa menerima hikmat akan memperpanjang umur dan membawa manfaat bagi diri sendiri. 3. Panggilan kebodohan, Amsal 9 ayat 13-18, kebodohan, diumpamakan sebagai perempuan yang juga mengundang orang, tetapi dengan tipu daya dan rayuan. Ayat 17 mencerminkan godaan dosa yang tampak menarik, air curian manis, dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi konsekuensi mengikuti kebodohan sangat mengerikan. Orang-orang yang diundangnya tidak tahu bahwa orang-orang mati ada di sana, bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Ayat 18. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hikmat berasal dari Tuhan. Takut akan Tuhan adalah awal dari pengertian yang sejati. Hidup dalam hikmat berarti taat kepada firman Tuhan. Orang bijak menerima teguran, orang bodoh menolaknya. Jika kita ingin bertumbuh, kita harus mau dikoreksi. Penolakan terhadap teguran menunjukkan kesombongan dan kebodohan. Dampak dari hikmat dan kebodohan, hikmat membawa kehidupan dan berkat. Kebodohan membawa kehancuran dan maut. Carilah hikmat Tuhan dalam segala hal, berdoa dan membaca Alkitab setiap hari untuk memahami kehendak-Nya. Belajarlah menerima teguran dengan rendah hati, gunakan kritik dan koreksi sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Hindari jalan kebodohan dan godaan dunia. Jangan tergoda oleh kesenangan sesaat yang berujung pada dosa.
takut akan Tuhan sebagai gaya hidup dalam kekudusan dan ketaatan kepada Tuhan setiap hari. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pilihan ada di tangan kita. Hidup dalam hikmat atau dalam kebodohan. Tuhan mengundang kita untuk meninggalkan kebodohan dan berjalan dalam pengertiannya. Mari kita memilih untuk hidup dalam hikmat Tuhan, menerima teguran dengan rendah hati, dan berjalan dalam takut akan Tuhan, agar kita memperoleh hidup yang sejati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengajarkan kami tentang hikmat dan kebodohan. Tolong kami untuk meninggalkan kebodohan dan mengikuti jalan pengertian. Berikan kami hati yang taat, rendah hati, dan penuh dengan takut akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.